Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan dan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita akan Tuhan. Dia tahu betul-betul segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, bahkan tangannya selalu terbuka untuk siap menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keadaan, seburuk apapun kondisi hidup kita hari ini, jangan pernah putus pengharapan. Sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Hopeless menjadi Hopeful. Dari hopeless menjadi hopeful, itu yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya jangan pernah hopeless, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, percaya bahwa tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan ini, saya mau ajak kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk nikmat yang Kau berikan dalam hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati segala sesuatu di dalam perjalanan hidup kami yang harus kami akui tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi kami yakin bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara, dan di dalam Engkau selalu ada jalan, di dalam Engkau selalu ada jawaban, dan di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Itu sebabnya Bapa, kami mau terus bersemangat, kami mau terus bertahan, bahkan kami mau terus berlari mengejar segala sesuatu yang telah Engkau sediakan di depan kami. Terima kasih Bapa, tambahkan kekuatan, tambahkan semangat kepada setiap kami yang mungkin hari ini sudah kekurangan atau kehilangan bahkan pengharapan atau semangat itu. Biarlah kami boleh terus mengejar segala sesuatu yang menjadi target-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sertai kami di dalam renungan singkat ini. Haleluya, amin. Seperti saya katakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana hopeless bisa menjadi hopeful, itu karena tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Tuhan yang setia, tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka.
Kalau berbicara tentang hopeless menjadi hopeful, maka tidak akan pernah bisa dipisahkan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saleh dan takut akan Tuhan, yang bernama Ayub. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka kita Ayub yang pertama sampai Ayub yang ke-22. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan menghadapnya, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi ini seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa dari Ayub, Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang telah membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak laki-lakinya dan perempuannya makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah lagi orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandaknya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak kita baca sama-sama, yaitu dari kitab Amsal 24 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara.
Di dalam Amsal 24 ayat ke-10 ini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Setiap orang, Bapak Ibu Saudara, saya yakin pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Tawar hati menunjukkan pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang, sehingga mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan Yosua di dalam kitab Yosua 1 ayat ke-9b, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri dan taat kepadanya. Kisah kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mengalami hal-hal buruk, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, lalu dijual sebagai budak, kemudian difitnah istri Potifar, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan seandainya hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bukankah kita segera akan menjadi tawar hati? Namun semua itu bukanlah akhir dari perjalanan Yusuf, namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam menggenapi rencana Tuhan atas kehidupannya. Ketika Yusuf tidak menjadi tawar hati dan memilih untuk menjadi tetap setia, menjalani setiap proses, dan tidak memberontak kepada Tuhan, hal-hal yang luar biasa pun Tuhan nyatakan. Keadaan Yusuf yang secara manusia sudah hopeless, Tuhan ubah menjadi hopeful. Bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum, keluarga, dan bangsanya. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 105 ayat ke-17 sampai ke-21. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kunci agar tetap kuat di dalam atau di tengah-tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Sebab sekali lagi, sebagaimana tertulis di dalam Amsal 24 ayat 10 tadi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam bacaan kita hari ini, kita pasti tidak mampu untuk membayangkan bagaimana keadaan Ayub pada hari itu, di mana di hari itu dia mendengar pernyataan yang menyakitkan dan seakan membuat runtuh hidupnya. Ironisnya, pernyataan menyakitkan itu tidak hanya satu, tetapi serentetan dan bertubi-tubi pada waktu yang bersamaan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap. Lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas orang-orang Sheba. Kambing domba habis dilalap api dari langit. Unta-unta dibawa lari orang-orang Kasdim. Dan yang paling menyakitkan, 10 anaknya semuanya tewas bersamaan. Saya yakin tidak pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang pernah mengalami penderitaan sedahsyat apa yang Ayub alami. Seberat apapun penderitaan yang sedang kita alami hari ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Ayub. Namun bagaimana respon Ayub? Sungguh menarik. Sebab Ayub tetap teguh dalam imannya. Sekalipun ia sangat berduka, Ayub berdiri, ia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah Tuhan. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
hari buruk mungkin tiba. Tetapi jangan pernah melepaskan iman kepada Tuhan. Seburuk apapun kenyataan yang kita terima, teruslah untuk mempercayainya. Menyandarkan hidup kita kepadanya. Percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dan Dia pasti akan memampukan kita untuk melewatinya. Jangan pernah tawar hati. Di akhir ujian hidupnya, keadaan Ayub dipulihkan dan ia mendapat berkat sebanyak 2 kali lipat. Belajar dari kehidupan Ayub, kita yakin Tuhan mampu mengubah hari-hari kita yang buruk sekalipun menjadi amat sangat baik. Berbekal iman yang teguh, kita dapat sampai saat dimana kita melihat Tuhan mengubah hari kita sesuai dengan rencana yang indah bagi setiap kita. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Tuhan yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan yang kami butuhkan, yang kami andalkan selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan. Mungkin hari ini
jalan di depanmu begitu gelap sehingga kau tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Mungkin jalan di depanmu begitu gelapnya sehingga kau tidak bisa melihat tangan yang sedang terulur bagimu. Di tengah-tengah kegelapan yang ada dalam hidup kita, percayalah tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita. Pertolongannya mungkin lambat, tetapi dia tidak akan pernah terlambat. Bahkan dia tidak pernah terlalu cepat, sebab dia bekerja sesuai dengan waktu dan caranya. Itu sebabnya ubah keputusasaanmu menjadi pengharapan, sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan bagi setiap orang yang tidak mau berputus asa dalam hidup mereka. Haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada semua dan suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi kepadamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikanmu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberi kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita damai sejahtera-Mu memenuhi hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.